Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa innal asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa saral umuri muhdatsatuha wa kula muhdatsatin bid'ah wa kula bid'atin dhalalah wa kula dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, pada khutbah kali ini kami akan memaparkan kisah tentang kejahatan kaum Madyan dalam bermuamalah dan bencana dahsyat yang menimpa mereka sebagai hukuman atas dosa-dosa mereka. Semoga kita dapat memetik hikmah dan pelajaran penting dari kisah ini. Kaum Madyan termasuk suku bangsa Arab yang tinggal di kota Madyan, suatu kota yang berada di ujung wilayah Syam yang bersebelahan dengan Hijaz, wilayah yang mencakup Makkah dan Madinah. Mereka adalah keturunan Madyan bin Ibrahim Khalilur Rahman. Mereka hidup sangat dekat dengan masa kaumnya Nabi Lut dan tinggal di wilayah juga sangat dekat dengan wilayah kaumnya Nabi Lut. Kaum Madyan banyak melakukan tindak kekafiran, merampok dan membegal para musafir di tengah jalan, menyembah pohon aikah yang tertutup belukar. Mereka sangat buruk dalam bermuamalah, suka berbuat curang dalam menakar dan menimbang. Ketika menimbang atau menakar untuk dirinya, mereka minta tambahan. Namun sebaliknya, bila menakar untuk orang lain, dia akan menguranginya. Allah mengutus Nabi Syuaib sebagai rasul kepada mereka. Ia memiliki garis nasab yang sama dengan mereka. Ia mengajak mereka untuk menyembah Allah semata dan meninggalkan penyembahan terhadap pohon aikah. Ia melarang mereka bertindak culas dan jahat dalam bermuamalah, menyeru mereka untuk menghentikan tindak kejahatan terhadap para pengguna jalan. Sebagian dari mereka menyambut dakwah Nabi Syuaib, namun sebagian besar dari mereka menolak dan mengingkarinya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ila madyana akhahum Syuaiba. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Qad ja'atkum bayyinatun mir rabbikum. Fa'awful kaila wal mizana wala tabkhasun nasa asya'ahum wala tufsiduna fil ardi ba'da islahiha. Dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Wala taqutu bi kulli siratin tu'iduna wa tasadduna an sabilillah
man amana bi wa tabkhunaha iwajau wadhkuru in kuntum qalilan fakatharatkum wanduru kaifa kana akibatul mufsidin. Dan kami telah mengutus kepada penduduk Madyan saudara mereka Syuaib. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman. Dan janganlah kamu duduk di tiap-tiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang yang beriman dari jalan Allah, dan menginggirkan agar jalan Allah itu menjadi bengkok. Dan ingatlah di waktu dahulunya kamu berjumlah sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu. Dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-A'raf ayat 85 sampai 86. Nabi Syuaib terus menerus berdakwah kepada mereka, memerintahkan kebaikan dan mencegah mereka dari kemungkaran, meminta kepada mereka untuk bertobat dan mengancam mereka dengan azab Allah. Namun mereka selalu menolak dengan alasan bahwa perkataan Nabi Syuaib tidak jelas dan tidak mudah mereka pahami. Seruannya bertentangan dengan hak-hak asasi mereka sebagai manusia. Hati dan telinga mereka telah tertutup sekat yang kuat sehingga tidak akan pernah mendengar dakwahnya. Bahkan mereka mengancam akan mengusir Nabi Syuaib dan para pengikutnya jika tidak mau kembali kepada agama mereka. Mereka juga menantang Nabi Syuaib agar mendatangkan azab dari langit kalau yakin bahwa dirinya berada di pihak yang benar. Pada saat itulah Nabi Syuaib berdoa kepada Allah, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak adil, dan Engkaulah pemberi keputusan yang sebaik-baiknya. Al-A'raf ayat 89. Allah mengabulkan doa Nabi Syuaib. Ia menurunkan azab yang sangat dahsyat kepada mereka. Sebagian ulama menyatakan bahwa azab kepada kaum Madyan terbagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama, Allah mengguncang rumah-rumah mereka dengan gempa bumi yang sangat hebat. Sebagian dari mereka mati bergelimpangan di rumah-rumah mereka. Sebagian lain selamat dan keluar dari rumah-rumah mereka. Kemudian setelah itu yang kedua, Allah menurunkan panas yang sangat luar biasa selama 7 hari. Mereka tidak berani masuk rumah karena takut gempa, dan mereka juga tidak kuat untuk bertahan di luar rumah karena cuaca yang sangat panas. Kemudian yang ketiga, pada saat itulah mereka melihat awan yang dapat melindungi mereka dari panasnya matahari. Mereka pun berbondong-bondong menghampiri awan itu dan menaung di bawahnya. Namun keberadaan awan itu justru menjadi akhir bagi kehidupan mereka. Allah membinasakan mereka semua dengan petir, halilintar, dan api dari langit. Allah berfirman, fakadzabuhu fa'akhadhahum adabu yaumil dzullah innahu kana adzaba yaumin adzim inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Kemudian mereka mendustakan Syuaib, lalu mereka ditimpa azab pada hari mereka dinaungi awan. Sesungguhnya azab itu adalah azab hari yang besar. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Asy-Syura ayat 189 sampai 190. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
wa nafani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Wassalatu wassalamu ala mungkidhi basyariyati min kaidi syayatini kafaratil fajaroh. Rasulillah Muhammad wa ala alihi washabi adhari baroroh. Amma ba'da. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, pada khutbah pertama kami telah memaparkan kejahatan kaum Madyan dan azab dahsyat yang membinasakan mereka. Pada khutbah kedua ini kami hanya akan menyampaikan beberapa pelajaran yang dapat kita petik dari kisah di atas. Yang pertama, orang yang zalim hendaknya bertobat, bukan menghujat atau mengundang laknat. Kaum Madyan telah berlaku zalim dengan menyembah pohon aikah dan berlaku curang dalam bermuamalah. Ketika diingatkan, mereka bukannya sadar dan bertobat, namun justru melecehkan dan menghujat Syuaib alaihissalam serta menantang Syuaib alaihissalam untuk mendatangkan azab dari langit. Yang kedua, doa dan sikap pasrah orang yang terzalimi akan direspon oleh Allah. Ketika dihujat, diusir dan dilecehkan kaum Madyan, Nabi Syuaib hanya bersikap pasrah seraya berkata, Tuhanku lebih mengetahui apa yang kamu kerjakan. Asy-Syura ayat 188. Kemudian yang ketiga, ingat selalu azab yang telah membinasakan umat-umat terdahulu. Kita harus senantiasa mengingat azab yang pernah diturunkan Allah kepada umat-umat terdahulu. Dengan mengingatnya, kita akan mengingat pula kejahatan yang telah mereka lakukan. Dengan mengingatnya, kita akan takut untuk melakukan dosa yang sama agar kita selamat dari azab yang pernah menimpa mereka. Allah berfirman, Ala bu'tal limadyana kama bangitat Samud. Ingatlah kebinasaan bagi penduduk Madyan sebagaimana kaum Samud telah binasa. Hud ayat 95. Dalam hadis dikatakan, janganlah kalian masuk ke tempat tinggal orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri kecuali dengan menangis. Jika tidak, maka dikhawatirkan akan menimpa kalian azab seperti yang telah menimpa mereka. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita tutup khutbah Jumat ini dengan doa, semoga Allah berkenan mengabulkannya untuk kita. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'wat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus shalah.